Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pertanyaan yang kita dituntut untuk bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar. Satu pertanyaan yang mesti kita jawab dengan jawaban yang benar. Jawaban yang sahih. Sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pertanyaan itu, wahai saudaraku? Pertanyaan itu adalah, apa tujuan hidup kita? Untuk apa kita hidup? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mesti kita jawab dengan benar. Para pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna." Tidaklah kuciptakan jin wal insa dan juga manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kecuali untuk tunduk kepadaku, untuk mentaatiku, untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaslah dari ayat yang mulia ini bahwasanya tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, wahai saudaraku, ini adalah sebuah fitrah Allah. Setiap kita, setiap manusia, setiap jin ingin mengabdikan dirinya kepada Allah. Ingin berbakti kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita lihat. Tidak ada satupun agama kecuali di situ ada amalan-amalan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua agama. Tidak ada pengecualian. Semua agama memberikan tuntunan ibadah-ibadah agar mereka bisa mengabdikan dirinya kepada Allah. Ini adalah sebuah fitrah. Oleh karena itu, kita manusia ini disebut juga dengan abdun. Abdun dari abada ya'budu ibadatan. Abdun. Jadi beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, itu adalah tujuan hidup kita. Sehingga diri kita pun disebut dengan abdun, hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Salam TV rahimakumullahu jami'an. Untuk itu kita perhatikan orang-orang musyrikun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ditanya, ya, mengapa mereka menjadikan wali-wali, mereka menjadikan patung-patung, sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang mereka sembah. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tidak
melakukan ibadah-ibadah kepada mereka kecuali kami ingin supaya diri kami dekat kepada Allah. Dengan perantara itu kami bisa mengabdikan diri kepada Allah, bisa dekat kepada Allah. Jadi orang musyrikun sendiri memiliki ibadah-ibadah. Para pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum musyrikin juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rangkaian ibadah-ibadah yang mereka lakukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi ibadah adalah merupakan fitrah manusia. Setiap manusia sudah terdorong dari dalam ingin mengabdikan dirinya kepada Allah. Namun wahai saudaraku, ibadah yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tahu inilah ibadah yang diinginkan Allah dan ini ibadah yang tidak diinginkan Allah? Inilah cara mengabdikan diri kepada Allah. Tentunya akal kita berbeda-beda. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, mengutus Nabi untuk memberitahukan kepada manusia, beginilah caranya mengabdikan diri kepada Allah. Beginilah caranya beribadah kepada Allah. Allah pilih manusia-manusia yang terbaik. Allah pilih utusannya dari manusia yang paling terbaik untuk mengajarkan kepada manusia, beginilah caranya beribadah kepada Allah. Beginilah cara ibadah yang benar. Beginilah ibadah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu wahai saudaraku, ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin. Tidaklah kuharapkan, kuinginkan dari jin dan manusia itu dengan ibadah kepadaku, tidaklah kuharapkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu ayut'imun. Dan aku juga tidak berharap, tidak ingin dari mereka agar mereka memberi makan aku. Kenapa? Karena Allah, innallaha huwar razzaq. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki. Allah maha kaya. Allah lah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya, kepada jin dan manusia. Dzul quwwatil matin. Dan Allah juga memiliki kekuatan yang kokoh. Untuk itu wahai saudaraku, ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya kembali kepada diri kita, untuk kemaslahatan kita, untuk ketenangan batin kita, untuk kebahagiaan hidup kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia, hati itu akan merasa tentram di dalam hidup. Para pemirsa Salam TV rahimakumullahu jami'an. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah, apa itu ibadah? Ini perlu kita jelaskan, apa sebenarnya ibadah itu? Apa arti ibadah? Agar supaya kita tidak salah dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah, ibadah itu seperti yang dikatakan oleh ulama kita, al-ibadah, al-aslu fil ibadah al-khudu'u wal-inqiyadu wat-ta'ah. Ibadah itu adalah tunduk, patuh dan taat. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Patuh terhadap perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian taat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah para ulama memberikan definisi-definisi yang sangat-sangat jelas, dan akan kita jelaskan apa itu ibadah lebih lanjut setelah jeda-jeda berikut. Jangan kemana-mana.